Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Zulkarnain adalah sosok hamba yang soleh, yang dikaruniai kehebatan oleh Allah sehingga dapat menjinakkan kaum perusak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai dua daerah, yaitu timur dan barat. Kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Sebagian lain mengatakan bahwa beliau hamba yang soleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Zulkarnain yang artinya dia yang bertanduk dua. Ada berbagai macam penafsiran dari julukannya dia yang bertanduk dua. Ada yang menafsirkan sebagai dia yang berketurunan dua. Ada juga yang menafsirkan dia yang hidup hingga dua kurun. Ada pula yang menafsirkan dia yang memiliki dua kerajaan. Dalam sejarah, Raja Zulkarnain mampu menutup dinding dan menghalau Ya'juj dan Ma'juj agar tidak melakukan kerusakan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, dia berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 95-101. Akankah tembok Cina merupakan dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj? Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dari Zainab binti Jahsh, istri Nabi SAW, Nabi SAW bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya pintu penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau melingkarkan jari tangannya. Dalam riwayat lain, tangannya membentuk isyarat 70 atau 90. Aku bertanya, "Ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang yang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut ahli lughat, ada yang menyebutkan kalimat Ya'juj dan Ma'juj merupakan isim mustaq yang berasal dari kata ajaja an-nar, artinya jilatan api, atau dari kata al-ajjah. Namun menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari maja, yaitu kekacauan. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq, tapi merupakan isim ajam dan laqab. Peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi pada saat sebelum kiamat dan setelah munculnya Dajjal. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal, yang artinya, kemudian datang kepada Isa bin Maryam suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal itu. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan menceritakan derajat mereka di surga. Pada saat itu dia sedang melakukan hal itu. Allah mewahyukan kepada Isa, "Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku naik ke gunung untuk berlindung dan mencari keamanan." Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Mereka keluar dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Rombongan pertama mereka melalui Danau Tabariyah, sebuah danau besar di Palestina yang berair lezat. Lalu mereka meminumnya. Kemudian rombongan terakhir mereka melewatinya dan berkata, "Di sini pernah ada air." Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya lalu berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirimkan ulat-ulat ke leher Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Ya'juj dan Ma'juj mati sekaligus. Isa alaihissalam dan para pengikutnya kemudian turun. Mereka mendapati setiap jengkal tanah dipenuhi bau lendir dan mayat-mayat. Isa dan para pengikutnya lalu berdoa kepada Allah, dan dia mengirimkan burung-burung seperti unta Khurasan yang mengambil dan membuang mayat-mayat itu ke tempat yang dikehendakinya. Kemudian dia menurunkan hujan yang membasahi seluruh tanah dan mencuci bumi sehingga menjadi laksana cermin. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis panjang ini jelas bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj belumlah keluar, sekalipun waktu mereka untuk dikeluarkan sudah dekat, mengingat kita berada di fase akhir zaman. Sebagian kalangan manusia menyangka tembok Cina merupakan tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Zulkarnain berkata,
Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhan kepadaku itu lebih baik. Maka bantulah aku sekuat tenaga agar dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua gunung itu, dia berkata, tiuplah. Hingga apabila ia sudah menjadikannya api, dia pun berkata, berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atasnya. Maka mereka tidak mampu mendakinya, dan mereka tidak mampu pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95-97. Dari ayat tadi ada 3 hal yang berbeda antara tembok Cina dengan tembok Raja Zulkarnain. Pertama, tembok Cina terbuat dari batu-batu besar yang disusun, bukan dari besi. Kedua, tembok itu dibangun bertahap selama ratusan tahun oleh raja-raja dinasti Han, Ming, dan seterusnya secara sambung-menyambung. Raja Zulkarnain adalah julukan dari namanya Abu Kalb al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraiqish dari Daulah Al-Jumairiyah. Ada yang berpendapat beliau hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Zulkarnain memiliki akhlak yang sangat mulia. Atas segala kesolehannya, Allah mengaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Saat cita-citanya memimpin negeri yang kuat telah dicapai, lalu Allah memerintahkan untuk menyeru manusia kepada agama yang hanya menyembah Allah semata. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, dia menuju ke barat wilayah tempat terbenamnya matahari. Dilihatnya matahari terbenam di laut yang berlumpur. Ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan. Bukan saja merusak bumi dan mengacaukannya, mereka juga suka membunuh dan menghukum orang-orang yang tidak bersalah, sedangkan yang salah justru dibiarkan. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dulu Raja Zulkarnain menadahkan tangannya ke langit, memohon petunjuk kepada Allah. Tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa tersebut? Apakah akan digempurnya habis-habisan atau akan dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberinya 2 pilihan, digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Raja Zulkarnain memutuskan untuk menggempur mereka, namun warga yang baik akan dilindungi. Setelah ia dapat menaklukkan negeri-negeri lainnya di timur, barat, di utara dan di selatan, maka kerajaannya kini meliputi Maroko, Rum, Yunani, Mesir, Persia dan India, sehingga merupakan sebuah kerajaan yang amat luas, yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana penduduknya kini hidup dengan aman, tentram dan makmur. Cita-cita Raja Zulkarnain telah dapat dicapainya berkat kerja keras dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Zulkarnain berhasil mempersatukan kerajaan timur dan barat berdasarkan ketuhanan dan ilmu pengetahuan, menjadi suatu kerajaan yang adil dan makmur. Sayangnya, setelah Raja Zulkarnain meninggal dunia, imperium besar itu terpecah belah karena ketamakan pengikut sesudahnya yang kerap berebut kekuasaan. Ada banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kisah Raja Zulkarnain, baik dari segi individu yang mana ia adalah orang yang soleh dan taat kepada Allah, maupun sebagai pemimpin yang luar biasa hebatnya. Satu karakter kepemimpinan yang paling menonjol darinya adalah kreativitas dalam berpikir. Dalam dunia modern ini, cara berpikir seperti ini adalah satu cara pemecahan masalah yang efektif. Cara kreatif untuk memecahkan masalah adalah keluar dari kotak masalah, lalu buka hati dan pikiran sehingga terbukalah banyak kemungkinan solusi. Itulah yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain, sehingga meski orang lain menyerah dan melihat visinya itu berat dan tidak mungkin, ia tetap optimis dan akhirnya ia mampu mencapainya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.